Halo guys, kembali lagi bareng gua yakni Mimin, yaitu admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, dalam kesempatan kali ini gua akan mereview chapter 444. Lebih tepatnya gua akan menyebutkan poin-poin apa saja yang terdapat di dalam chapter 444 coy. Dan juga gua akan menyebutkan beberapa teori yang gua temukan yang dapat gua simpulkan berdasarkan chapter 444 coy. Oke guys, sebelum masuk ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini, jika kalian suka video ini, dan subscribe channel gua dan nyalakan notifikasinya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Dan gua juga mau ngecek orang yang sudah subscribe coy, kepada 40 orang yang sudah subscribe channel ini coy. Dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah komen di video gua sebelumnya coy. Terima kasih banyak gua ucapkan kepada kalian coy. Oke guys, hampir lupa. Dalam video ini gua akan menyebutkan diantaranya ada 6 poin dan juga ada 4 teori coy. Karena apa? Dalam video ini itu tidak terlalu banyak membuat teori guys. Menurut gua tidak terlalu banyak membuat teori, melainkan dalam chapter ini berisi tentang penjelasan teori-teori gua di chapter sebelumnya guys. Menurut gua ada beberapa teori gua yang sudah terjawab di chapter ini guys. Oke guys, gua akan membacakan salah satu komentar yang menurut gua menarik coy. Namun semua komentar kalian itu sangat menarik bagi gua guys. Tapi ini ada satu teori yang menarik perhatian gua guys. Oke guys, ini teorinya dari @ar_4175 guys. Dia berteori gini guys. Si dokter atau si Baek Hang Yul ini bilang PHS butuh perawatan karena PHS punya talenta kopi guys. Kita lihat Jin Yong itu menyandra PHS gede sama Yohan karena mereka berdua punya kemampuan kopi guys. Dan Seonggun ditahan cuma untuk disiksa. Jika memang begini, kasihan sekali Seonggun guys. Tapi ini merupakan salah satu teori dari Bang AR4175 ini tuh teori yang cukup menarik guys. Oh iya guys, sebentar lagi kan liburan ya. Gua juga libur guys. Dan untuk mengisi kekosongan itu, apakah ada manhwa lain yang kalian mau gua bahas manhwa tersebut guys? Gua sebenarnya baca Castle sih guys. Apakah di antara kalian ada yang baca Castle juga? Castle itu bagus guys, gak kalah dengan Lookism. Cuma karakternya aja yang sulit diingat guys. Banyak karakternya. Tapi untuk segi fight, alurnya bagus guys Castle. Gua saranin kepada kalian yang nonton yang baca Lookism, kalian juga harus baca Castle guys. Oh ya guys, jadi dan gua mau tanya satu kali lagi guys. Menurut kalian Mimin cocok gak ya jadi translator komik? Maksudnya Mimin akan cari komik manhwa atau manhua gitu, nanti Mimin translatin sendiri, terus Mimin upload di channel ini guys. Jadi kalian bacanya cukup di channel ini aja. Gimana guys menurut kalian? Kalau setuju komen di bawah ya. Kalau nggak setuju juga komen di bawah guys. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau setuju ya nanti Mimin lakuin guys. Komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke inti videonya. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan betapa susahnya Seonggun keluar dari jeratan tali itu guys. Namun di chapter ini kita diperlihatkan setelah berjuang keras untuk meloloskan dirinya, Seonggun tertangkap basah sama Pak Jin Yong guys. Kasian banget coba, udah susah-susah ngelepasin diri malah ketangkap basah sama Pak Jin Yong. Tapi menurut gua ada yang aneh guys. Di chapter sebelumnya, yakni di chapter 443, itu kan diperlihatkan bahwa Pak Jin Yong keluar dari pintu guys. Nah, sedangkan di chapter 444 di panel ini diperlihatkan bahwa Pak Jin Yong tiba-tiba ada di belakang Seonggun guys. Menurut gue itu Pak Jin Yong masuk lewat pintu lain atau gimana ya guys? Kayak agak aneh aja sih. Soalnya kan dia terlihatkan keluar dari pintu, kemudian tiba-tiba ada di belakangnya Seonggun. Itu aja sih guys. Menurut gue poin yang pertama itu, apakah itu salah gambar atau gimana? Gue juga gak tahu. Aneh aja sih, tiba-tiba ada di belakangnya Seonggun gitu guys. Oke guys, untuk poin yang kedua, di sini di panel ini kita juga diperlihatkan durability-nya Park Jin Yong guys. Karena apa? Ya karena di panel ini dia dibanting sama Seonggun sampai ada percikan darah yang keluar guys. Namun di panel selanjutnya dia masih sehat walafiat guys. Sehat-sehat saja, tidak ada indikasi luka serius, bahkan tidak ada indikasi luka setelah dibanting oleh Seonggun guys. Nah, ini berarti durability-nya Pak Jin Yong bukan kaleng-kaleng guys. Itu poin yang kedua. Oke guys, poin yang ketiga. Oh iya guys, di teori sebelumnya gua bilang bahwa Yejin, ya karakternya ini, adalah kaki tangan anak perusahaan pertama. Dan itu ternyata salah guys. Malahan Yejin adalah korban dari si kampang Baek Hang Yul ini ya. Ya mohon maaf ya guys, gua udah suuzon ke Yejin ya guys ya. Habisnya berdasarkan pengalaman
pengalaman, cara yang ekspresinya full biasanya adalah karakter penting dan pasti ada maknanya di chapter tersebut guys, di part tersebut, seperti Nobakgu dan Ji-Chang itu guys, contoh nyatanya. Jadi gua kemarin berteori berdasarkan itu dan ternyata salah guys, dia adalah korban bukan pelaku ya. Ya Jin, mohon maaf ya. Oke guys, teori yang keempat. Teori gua yang sebelumnya bener guys, yang bilang sisi gelap anak perusahaan pertama adalah eksperimen ilegal. Ya, teori yang ini. Teori yang ketiga. Nah, untuk orang besar ini yang seperti Hulk ini guys, mungkin bisa disebut ini itu mengarah ke mutan guys, bukan Hulk, ke mutan ya guys, karena dia bisa bergerak dengan cepat meskipun badannya sebesar itu. Dan mutan biasanya itu adalah hasil eksperimen. Jadi menurut Mimin, apakah ada eksperimen ilegal yang dilakukan oleh anak perusahaan pertama guys? Itu untuk teori yang ketiga. Ya, meskipun teori gua itu nggak benar 100%, tapi sisi gelap anak perusahaan pertama menurut gua adalah malpraktek guys, yang dilakukan oleh Baek Hang Yul sendiri dengan membuat hancur wajah seseorang yang menginginkan kecantikan sebenarnya guys. Dan gua jujur agak kesel sama perawatnya satu ini guys. Nanti gua tunjukkan wajahnya ya. Entah kenapa kayak nggak enak aja gitu guys, pas lihat sikapnya, ekspresinya itu kayak anjir apa-apaan sih nih orang, kayak gitu guys. Itu poin yang keempat. Oke guys, poin yang kelima. Jin Ho Bin datang untuk menemui Aliet, namun dia menolak bergabung dengan Aliet karena alasan yang cukup keren menurut gua, karena dia nggak mau diperintah oleh orang lain. Dan menurutku itu adalah sikap dari seorang pemimpin yang keren guys, dimana Ho Bin adalah orang terkuat di Chunryang guys, di Chunryang family atau Barudak Chunryang ya, yang viral di sosmed kan Barudak Chunryang. Dan juga di chapter ini kita diperlihatkan siluet eksekutif Chunryang guys, atau jajaran orang-orang kuat yang ada di daerah Chunryang. Apakah di next chapter atau next nanti akan diperlihatkan orang-orang kuat tersebut? Nah, semoga aja sih. Gue juga penasaran guys, seperti apa orang-orang di belakang Jin Ho Bin guys. Oke, itu poin yang kelima. Oke guys, poin yang keenam. Poin yang keenam ini tuh berhubungan dengan poin yang keempat guys, tentang sisi gelap anak perusahaan pertama. Alasan Hyojin menyebut tidak ada sisi gelap di anak perusahaan pertama kemungkinan karena adanya surat perjanjian. Artinya sisi gelap itu tidak bisa dianggap sisi gelap karena korban sudah menandatangani dan juga sudah setuju akan dilakukan operasi. Intinya surat perjanjian itu adalah perangkap untuk korban, karena korban tidak akan memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter maupun rumah sakitnya guys. Dan di pengadilan korban juga akan kalah karena dengan sadar korban telah mensetujui sesuai apa yang diberitahukan oleh Bum C. Maksudnya sebelum operasi korban ini tuh dijebak dengan surat perjanjian yang mungkin poin-poin di dalamnya itu merugikan korban guys, dan korban dengan diiming-imingi dengan dalih sponsor dan tidak membayar, maka dari itu korbannya menjadi tertarik dan akhirnya terjatuh di perangkap itu guys. Dan kata BMJ sendiri, jika korban ingin membatalkan kontrak itu, maka korban harus membayar senilai yang luar biasa gitu guys, sangat mahal katanya BMJ seperti itu guys. Itu poin yang keenam sekaligus poin terakhir di chapter ini guys. Sekarang kita beralih ke teorinya guys. Oke guys, teori yang pertama. Menurut kalian apa yang ada di balik pintu ini guys? Karena sesuatu di balik pintu itu mampu membuat seorang seperti Seonggun berkeringat, dan dia juga menunjukkan ekspresi seakan mau bilang, dan ada indikasi raut wajah yang mengekspresikan ketakutan di wajahnya Seonggun guys. Menurut Mimin, tempat itu adalah tempat di mana korban dari malprakteknya Baek Hang Yul, atau bahkan tempat mutan atau orang-orang dikasih steroid ini berkumpul guys. Jadi di situ kayak apa ya, basecampnya korban-korbannya Baek Hang Yul gitu guys. Jadi itu yang membuat Seonggun ketakutan berkeringat dingin guys. Menurut kalian gimana guys teori Mimin yang pertama? Komen di bawah ya. Oke, teori yang kedua. Apakah Lee Jin sudah diakui menjadi penerus Geosop guys? Geosop apa Gosep itu namanya, karena dia sudah dilatih dan juga diberi pakaian yang sama oleh gurunya, yakni Raja Gen 1 guys. Dan mungkin tongkat yang dibawa oleh Jin adalah pemberian dari gurunya guys. Jika iya, maka Jin telah menjadi penerus dari Raja Gen 1 itu guys. Mengingat dari semua Raja Gen 1 hanya Gosep atau Geosop itu namanya yang belum memiliki penerus guys. Apakah si pecundang Jin menjadi penerus Raja Gen 1 seperti teman-temannya? Komen di bawah ya guys ya. Menurut kalian gimana guys? Oh guys, teori yang ketiga. Foto apa sebenarnya yang diberikan Byung-ji ke Pak Hyung-suk sehingga membuat Pak Hyung-suk sangat terkejut? Apakah itu foto dari
sesuatu yang telah dilihat oleh Seonggun. Dalam artian, foto itu adalah foto dari korbannya Baek Hang Yul. Menurut Mimin, foto itu adalah foto dari korbannya Baek Hang Yul guys. Karena setelah melihat foto tersebut, Park Hyung Suk langsung lari menuju anak perusahaan pertama setelah dia ingat bahwa Han Yul juga mau dioperasi di anak perusahaan pertama itu guys. Nah, untuk teori ketiga menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, teori yang terakhir yakni teori yang keempat. Apakah Han Yul akan bernasib sama dengan nasibnya Hye-jin? Di panel ini kita diperlihatkan Han Yul sudah mau dioperasi oleh Baek Hang Yul, bahkan Han Yul sudah diberi bius. Namun Park Hyung Suk masih lari menuju anak perusahaan pertama. Menurut kalian, apakah Park Hyung Suk akan sempat menolong Han Yul? Kalau menurut Mimin, secara logika yang Mimin tangkap, PHS nggak akan sempat untuk menolong Han Yul karena jarak antara gudangnya PHS dengan anak perusahaan pertama itu cukup jauh guys menurut Mimin, dan juga dia lari sedangkan posisi Han Yul sudah mau dioperasi. Jadi PHS tidak akan sempat menolong Han Yul. Jadi apakah Han Yul wajahnya akan bernasib sama dengan Hye-jin, Min? Menurut Mimin enggak guys. Mungkin saja ada seseorang yang menolong Han Yul, atau bahkan bisa saja Tae Lee sendiri yang malah menolong Han Yul. Mengingat di SMA dulu Tae Lee pernah punya rasa ke Han Yul, ya meskipun sudah ditolak sih guys. Tapi jika melihat Han Yul yang mau menjadi korbannya Baek Hang Yul, mungkin saja perasaan itu tumbuh kembali guys, dan dia ingin menyelamatkan Han Yul dari kekejaman Baek Hang Yul. Untuk teori keempat menurut Mimin seperti itu. Jadi yang menolong nanti adalah Tae Lee guys. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya untuk teori yang keempat ini. Oke guys, ini tadi poin dan juga teori yang dapat gua temukan di Lukisan chapter 444. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Dan jika kalian ingin berteori, silahkan teori di kolom komentar guys. Nanti gua tanggepin teori kalian gimana, kita adu teori di sana guys. See you di next video. Bye bye bro, bye bye.